Rahayu, rahayu, rahayu. Rayu, rayu, rayu. Pemirsa Cahaya Batin masih tetap di acara Cahaya Batin bersama Cak Monyong. Kali ini di segmen selanjutnya masih bersama Mbah Semar, tapi tetap akan membahas tentang pintu gerbang kesadaran bangsa, aksara Jawa menjadi gagasan kita. Passwordnya tetap Wong Jawa ojo Lali Jawane. Nah, kenapa ini muncul? Karena ake wong Jawa wis nganti lali karo Jawane. Jawane kaya apa? Nah, kita akan berbincang-bincang. Dalam diskusi kali ini kita akan membahas, karena tadi sudah kita membahas aksara Do, nah, kita akan membahas tentang aksara Jo. Nah, nanti aksara ini, Jo ini apa sebenarnya di dalam arti secara filsafat yang terkandung di dalam nilai-nilai. Terima kasih, ini sangat luar biasa, Jo bagus ini. Pemirsa, sambil kita santai-santai membahas ini, kita akan mencoba untuk mencari dan mengulik tentang Jo adalah cumbuhing kawula lan Gusti, selalu berusaha menyatu memahami kehendaknya. Ya apa carane bisa iso menyatu memahami kehendak ilahi. Mbah, monggo. Ya apa carane iso menyatu bareng karo kehendak Gusti? Kita namanya orang tua, semua ada tatanan. Tatanan itu harus ada perilakunya. Molimo, kalau Islam molimo ndak boleh dijalani. Kalau orang kejawen molimo harus dijalani. Meluma, mengkurep, maju, mundur, metu. Itu yang dilaksanakan tiap hari. Meluma, meluma itu namanya musyawaro, kita itu harus musyawaro. Mengkurep namanya orang laki harus sisok sembodo. Sembodo. Maksud sembodo itu ya apa, Pak? Harus nutupi masalahnya, nutupi masalah, isok nyukupi keluarganya, gegem. Maju, ada orang mau memitnah kita harus mendoakan yang lebih baik. Nek kita baik, tumbuhnya lebih baik. Nah, sing mundur, kalau ada masalah, pikirlah mundur 3 kali, baru bisa maju lan metunya itu. Molimo, meluma, mengkurep, maju, mundur, metu. Itu singkatan. Kalau diringkas adalah bahwa molimo itu sendiri bukan sesuatu yang makna filsafat yang dilarang sebenarnya, diwajibkan, tapi maknanya lebih dalam. Kalau diringkas dari molimo sebenarnya apa sebenarnya yang terkandung, Mbak? Itu namanya dulur papat limo pancer. Oke, bisa dijelaskan lagi pemirsa Cahaya Batin? Kita banyak mendengar apa yang disampaikan oleh Mbak Semar, dulur papat limo pancer. Sing endi sing pancer, sing papat sing di, monggo, Mbak Semar. Bapak, emak, banyu kawa, awak kita sendiri wujudnya baru ade hari-hari. Namanya dulur papat limo pancer. Sugioyo boleh wani wong tua lanang wedok ente gak ada artinya. Lek kita teguh sama orang tua laki sama perempuan, hidup kita masih kekurangan adem ayem tentrem legowo. Ya. Kita akan bahas sebelum nanti bahas tentang dulur papat limo pancer. Jo ini adalah aksara yang ke-13. Nah, Pak, kita sama-sama sama Mbak Semar, kita belajar bersama pemirsa Cahaya Batin, karena kita sudah lupa. Kalau angkanya adalah 13 berarti wis lali ya, Pak ya? Angka 13 sudah lupa. Dulur papat limo pancer. Berarti kita akan belajar sing papat iku nang diae, Mbak. Kiblat 4. Kiblat 4 berarti 4 arah mata angin. Berarti N semua. N semua. Berarti 4-nya adalah N semua. N semua. Berarti 4 mata angin. Ya, luar biasa. Dulur papat limo pancernya ada di mana, Pak?
dalam diri kita sendiri. Oke, yang 5 ini adalah dalam diri kita sendiri. Luar biasa, kita akan berusaha untuk melihat bahwa Jo itu adalah bagaimana kita menyatu dari 4. Ini sesuatu yang tidak saya skema, tapi sebenarnya Anda bisa melihat sendiri bahwa apa yang disampaikan oleh Mbak Semar kita memahami dalam sebuah manifestasi yang cukup dalam. Saya ingin bertanya, bagaimana sih seseorang agar bisa melakukan upaya yang namanya memahami tentang dulur papat limo pancer sebagai sebuah proses pembelajaran. Ben iso cetha dadi ngekei gambaran urip iku kudune piye, ngono, Mbah. Namanya orang harus kita itu tetap inti saya itu legowo. Legowo itu harus inti legowonya itu harus kita itu ning. Kita nang ini kita mau membantu menghening, menghening harus kita itu kemana aja kita harus ingat leluhur kita, Sang Yang Widi atau Yang Maha Kuasa atau Yang Maha Goib. Goib itu ada, tapi yang lebih baik itu yang Maha Goib. Kalau Goib itu bisa diraba, bisa dilihat. Lek Maha Goib tidak bisa dilihat, tapi didekat di hati kita. Pertanyaannya sederhana, tapi cukup luar biasa, berat untuk dijelaskan. Bagaimana mengenal yang goib dan yang maha goib? Belajarnya bagaimana caranya? Kita harus, semua manusia itu semua punya masalah dan perbal masing-masing. Kita harus ning. Kalau kita ning, pasti kawujudan. Ya. Bisa membedakan kawujudan sing wujud iku opo ya opo, besok bedakno ya apa, Mbah? Ya. Nyata sama kayu nyata itu harus ada perbedaan. Kalau nyata itu yang di dalam seperti ini di dalam almari kita. Yang kayu nyata ini yang kayu nyata kita cari. Rasanya itu. Rasa rasa rumongso golek ono sejatine rasa. Luar biasa. Saya semakin terpukau dengan Mbah Semar. Tidak salah saya tahun 96 sudah mengenal beliaunya sebagai saya berharap menjadi guru saya waktu itu, walaupun saya dalam sebuah perjalanan ya sambil belajar dari beliaunya mengerti tentang alat-alat ritual, tapi cukup dalam pemaknaan pada saat ini tentang apa yang diajarkan oleh Mbah Semar. Saudara pemirsa Cahaya Batin, saya Cak Monyong mengingatkan kembali, kesadaran ini bukan mendasarkan kepada sesuatu yang dibaca dan ditulis setiap hari. Ada sesuatu yang disampaikan oleh Mbah Semar. Mengenal sesuatu yang maha goib, goib dan maha goib adalah sesuatu yang wajib diketahui dan dipahami sebagai memahami tentang jati diri kita sendiri masing-masing. Sehingga sudah tidak adakan pertentangan dan pertengkaran. Namun bagaimana cara belajar? Nah, silakan Anda datang kalau seumpama ada waktu ke tempatnya Mbah Semar di Pasar Waru. Yang kedua, sebenarnya kita dalam mengajak di dalam diskusi Cahaya Batin hari ini adalah mengajak kita untuk kembali lagi kepada pemahaman tentang nilai-nilai luhur yang ada dan terkandung di dalam spirit bangsa Jawa. Yaitu kalau kita akan melihat bagaimana di tempat kita itu ada nilai-nilai yang terkandung tapi tidak mengerti dan tidak memahami. Bahkan dianggap ajaran leluhur itu ajaran kuno, ajaran old. Tapi sampai saat ini saya tidak pernah melihat bangsa Nusantara bisa menciptakan aksara Jawa, aksara Kawi, aksara Palawa, dan aksara Sansekerta sampai di tahun 2021. Nah, bagaimana tinggi kebudayaan leluhur kita dengan kenyataan pada saat ini? Ini menjadi sebuah pertanyaan besar. Kita menganggap dunia kita sudah modern, tapi kita tidak bisa menciptakan dan menghasilkan sebuah nilai-nilai kebudayaan luhur. Mbah Semar, kita sekali tadi sudah disampaikan tentang bagaimana kita belajar hening dan macam-macam yang kita menemukan hal yang gaib. Dari hal yang dasar, bagaimana saran buat masyarakat Jawa, wong Jawa, ojo nganti lali Jawane terhadap nilai-nilai yang sampaikan. Ternyata kan luas sekali. Mulai belajar kapan, harusnya seperti apa, mencari di mana biar tidak salah jalan dan kesasar. Gimana, Mas?
Kita itu kalau mendayo, istilahnya mendayo, ngetok pintu, assalamualaikum bisa. Kulo nuwun itu sudah hilang. Namanya orang Jawa itu kulo nuwun. Kalau sekarang kan, aduh bro, nah, itu dihilangkan. Harus yang penting yang baik itu assalamualaikum atau kulo nuwun, monggo. Nah, itu namanya orang Jawa. Perintahnya pakai itu adalah sebuah perumpamaan untuk mengetok pintu gerbang. Mengetok itu apa ya, Pak ya? Mendayo, mengetuk pintu kesadaran kita. Ayo, podo kolo nuwun, monggo pinara, monggo diunjuk, sekecakaken. Nggih ngoten niku. Nggih. Jadi pintu gerbang mari kita buka bersama-sama sebagai sebuah kesadaran bangsa kita. Kembali ke aksara Jawa, Mbak Semar. Ini masih kita akan kembali. Bagaimana kita mengenal memahami tentang yang disampaikan di aksara Jo tadi adalah selalu berusaha menyatu, memahami kehendaknya. Ya. Nah, kehendak ketika Mbah Semar menerima perintah melakukan pekerjaan ini, apakah ada kesedihan? Ketika sampean, oh kok aku gak dikongkon dadi sopir, kok kon dadi DPR, kok gak dadi pengusaha bisnis apa? Kok kenapa Mbah Semar memahami bahwa ini adalah jalan hidup saya? Kehendaknya itu gimana, Pak? Kita ndak ada cita-citae jadi orang gini. Jadi cita-cita saya dulu gak sopir ya tadi angkatan, ndak tahu tahun berapa itu, Pak? Yang masih sekolah SD tahun 1976. 1000 berarti 1976. Oke, ya. 76. Siap. Lulus SD itu. Karena SD ini. Balantara Ngagel Mulyo. Disinilah Mbak Semar punya cita-cita kepingin jadi sopir dan menjadi tentara. Iya. Oke, ya. Terus, sekarang dikai perjalanan sama yang kuasa, dikasih disuruh uri-uri barang sejarah Indonesia, ya kita mengikuti aja. Yang menentukan kan yang di atas. Maha Goib, bukan Goib, Maha Goib. Ya. Berarti yang Maha Goib itu adalah menunjukkan dari yang menciptakan kita. Ya. Lambang yang paling bagus itu kan lek Ji Samsu kan 234. Kalau wong Islam atau orang Kejawen 432. Ya. Maksudnya gimana ya 432 itu? 4 sebentar saya tulis dulu. 4 saya ini kebalik juga ya. 4 berarti 4 3 baik. 2. Oke. Apa itu maksudnya, Pak? 4 itu alam. Kiblat 4 itu kiblat. Etan sak piturute etan, kidul kulon sak piturute. Iya. Baru 3 itu makhluk kita. Makhluk. Ya. Diciptakan kan tumbuhan dulu. Baru bumi, tumbuhan, baru manusia. Dua pilihan manusia itu. Nah, lega ngalor ya ngidul, lega ngetan ya ngulon, lega menisor ya mendukur, lega salah ya bener. Berarti itu sifat yang ada di dalam diri kita. Dua itu ya. Dua pilihan. Anaknya kita itu adalah baik dan buruk itu sendiri. Iya. Perjalanan. Pemirsa Cahaya Batin luar biasa. Puncaknya adalah di 2, yaitu baik dan buruk. Anak kita adalah anaknya hati, itu hanya 2, baik dan buruk. Dari 432 puncaknya adalah di dalam 2 pilihan. Kita memilih yang baik atau kita memilih yang buruk, tapi Yang Maha Pencipta mengajarkan kita kepada sesuatu yang baik. Saat ini kita juga kemarin teman-teman dari masyarakat Hindu melakukan upacara perayaan Galungan juga sebagai perayaan Dharma kemenangan dari yang baik dan kekalahan pada Dharma yang buruk. Sama seperti yang disampaikan Mbah Semar. Semoga
diskusi kita di Cahaya Batin kali ini memberikan inspirasi buat kita dari aksara Jo menjadi betul-betul kita memahami kehendaknya untuk memilih dalam sebuah pilihan menuju kebaikan. Terima kasih, ketemu lagi ya. Tambah lagi. Ya, semua itu ada 3 unsur. Semua pilihan 2 pilihan. Manusia itu harus 2 pilihan, tapi 3 unsur. Satu hari itu 24 jam. Nah, 24 jam itu dibagi 3. Iya. 3, 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam istirahat, 8 jam tidur, 8 jam kerja. Iya. Itu baru bisa. Alam satu hari itu ada 3 alam. Jam 6 pagi sampai jam 3 sore alam setan. Jam 4 sore sampai jam 11 malam itu alam jin. Jam 12 malam sampai subuh sampai jam 4 pagi alam malaikat. Kalau orang kejawen habis asar itu sudah ganti dino. Kalau orang Islam jam 6 surup itu baru ganti dino. Kalau orang internasional nanti tunggu jam 12 malam baru ganti dino. Nah, namanya jenenge rasa rasa rumongso. Orang Jawa harus ngelakoni buta tuli bisu. Buta tuli bisu. Ya. Baik, pemirsa, nanti akan kita bahas panjang lebar karena cukup banyak seperti sebuah lautan yang akan kita timba dari Pak Semar, banyak pengetahuan. Semoga ini menjadi sebuah inspirasi buat kita semuanya. Cahaya Batin akan ketemu lagi dengan Cak Monyong dan dalam diskusi pengetahuan pintu gerbang kesadaran bangsa Indonesia mengenal aksara huruf Jawa. Rahayu, rahayu, rahayu. Rayu, rayu, rayu.